Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Di antaranya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah fungsi dengan memanfaatkan atau menggunakan turunan. Kemudian nanti kita mencari nilai-nilai ekstrimnya, ada nilai stasioner, kemudian nilai singular, kemudian nanti ada kita melihat kecekungan dari sebuah fungsi, cekung ke atas atau cekung ke bawah, kemudian kemonotonan dan nilai-nilai minimum atau maksimum lokal. Nah, pertemuan kali ini pembahasan materi kita bagi menjadi dua agar tidak terlalu panjang videonya. Nah, untuk video pertama kita akan membahas untuk bagaimana kita mencari nilai-nilai ekstrim dari sebuah fungsi, di mana cara mencarinya itu adalah menggunakan turunan. Jadi, misalkan kita memiliki sebuah daerah asal S, yaitu daerah asal dari fungsi f, dan di daerah asal ini mengandung titik C. Nanti kita bisa mengatakan bahwa fc ini, fc ya, fc, itu adalah nilai maksimumnya, fc bukan nilai titik C-nya. fc ini adalah nilai maksimum dari sebuah fungsi f pada daerah asal S, jika nilai fc ini lebih besar atau sama dengan fx untuk semua nilai x di daerah asal S. Atau fc itu juga bisa merupakan sebuah nilai minimum dari sebuah fungsi f-nya pada daerah asal ketika fc-nya itu lebih kecil. Jadi kalau maksimum itu fc-nya lebih besar sama dengan, kalau minimum itu fc-nya lebih kecil dari fx untuk semua nilai x di daerah asal. Kemudian fc ini adalah nilai ekstrim dari sebuah fungsi f jika ia adalah nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi nilai minimum atau nilai maksimum itu disebut sebagai nilai ekstrim. Dua-duanya disebut sebagai nilai ekstrim. Nah, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan itu adalah fungsi objektif. Jadi fungsi yang ingin kita minimumkan atau kita maksimumkan itu disebut sebagai fungsi objektif. Nah, ini adalah contoh grafik dari nilai maksimum letaknya ada di mana. Jadi grafiknya dia bisa cekung ke bawah seperti ini untuk gambar pertama, atau dia cekung ke atas, kemudian dia mencapai titik maksimumnya adalah titik tertingginya di dalam interval, misalnya di sini daerah asalnya intervalnya A sampai dengan B untuk dx-nya. Tadi daerah asalnya adalah, kalau dalam definisi itu adalah daerah asalnya disebut sebagai X. Kemudian contoh untuk nilai minimum dari grafiknya seperti ini. Jadi titik terendah dari sebuah fungsi pada grafiknya. Sama seperti tadi ya, dia bisa cekung ke atas atau dia cekung ke bawah. Kemudian nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah fungsi itu tidak hanya memiliki satu titik. Maksud saya adalah sebuah fungsi itu tidak selalu hanya memiliki sebuah titik nilai maksimum saja atau nilai minimum saja. Dari sebuah fungsi dia bisa sekaligus memiliki nilai maksimum dan juga bisa memiliki nilai minimum. Kemudian atau mungkin sebuah fungsi tidak memiliki sama sekali nilai maksimum atau nilai minimum itu sendiri. Jadi sebuah fungsi itu mungkin hanya memiliki satu nilai minimum dan mungkin hanya memiliki satu nilai maksimum, atau mungkin memiliki nilai minimum dan maksimum. Kemudian nanti di video selanjutnya ada yang disebut sebagai nilai minimum dan maksimum lokal. Nah, keberadaan nilai maksimum dan minimum pada sebuah fungsi itu bergantung dari daerah asalnya dan tipe fungsinya. Contohnya misalnya di sini kita memiliki fungsi fx yaitu 1 per x pada daerah asal 0 sampai dengan tak hingga. Fungsi ini tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kenapa tidak memiliki fungsi nilai maksimum dan nilai minimum? Karena ketika di titik ujung ini 1 per 0, titik ujung dulu ya, ini tidak dapat didefinisi, kemudian 1 per tak hingga, itu juga tidak dapat didefinisi atau nilainya adalah 1 per hingga itu adalah tak hingga juga. Jadi dia tidak akan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian fx fungsi yang sama pada selang 1 sampai 3, dia akan memiliki nilai maksimum 1 dan nilai minimum 1 per 3. Cara mencarinya ini cara pertama ya, Anda substitusikan titik ujung di sini, batas bawah nilainya 1, batas atasnya 1 per 3, dia mencapai nilai minimum.
Kemudian perhatikan juga kita memiliki fungsi tak kontinu. Maksudnya fungsi tak kontinu itu adalah grafiknya terputus-putus. Contohnya seperti ini, grafik yang nomor 3 ini adalah fungsi yang tak kontinu karena daerah asalnya itu dia dibatasi. Nah, daerah asalnya dibatasi adalah contohnya seperti ini. Jadi Gx, kita memiliki fungsi Gx. Gx ini adalah X ketika nilai X-nya berada dalam interval 1 sampai dengan 2. Atau Gx itu adalah X dikurangi 2 ketika nilai X-nya berada dalam interval 2 sampai dengan 3. Nah, fungsi G di atas ini memiliki nilai minimum, tetapi dia tidak memiliki nilai maksimum. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nilai minimum dan maksimum? Kita menggunakan turunan dari definisinya adalah seperti ini. Jadi ketika kita memiliki fungsi f dan f ini adalah kontinu pada selang A sampai dengan B, kontinu ya, maka f mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau fungsi f-nya tidak kontinu, dia kemungkinan tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, tempat kemungkinan terjadinya nilai ekstrim, tadi saya sebutkan nilai ekstrim itu terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum, di mana terjadinya nilai maksimum dan nilai minimum ini bisa di titik ujung interval, tadi titik bawah dan titik atas. Kemudian ada yang disebut sebagai titik stasioner dan juga ada yang disebut sebagai titik singular. Nah, nilai-nilai ekstrim ini seringnya terjadi pada titik stasioner. Nah, C ini dikatakan titik stasioner jika C adalah sebuah titik tempat turunan pertama di titik C-nya itu nilainya sama dengan 0. Dengan grafik F-nya mendatar. Kemudian jika C adalah titik di dalam selang di mana turunannya tidak ada, maka C disebut sebagai titik singular. Jadi titik stasioner itu adalah titik ketika turunannya bernilai sama dengan 0. Kemudian kalau tidak ada turunannya di titik tersebut, maka dia disebut sebagai titik singular. Nah, contoh pertamanya, carilah titik kritis. Titik kritis dari fungsi fx minus 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat pada interval atau selang minus 1/2 sampai dengan 2. Jadi intervalnya itu dari minus 1/2 sampai dengan 2. Nah, wilayah dari interval ini kita akan mencari titik-titik kritisnya. Titik-titik kritis ini adalah titik ekstrimnya maksudnya. Yang pertama tadi titik nilai ekstrim itu bisa terjadi pada ujung interval, berarti ujung interval dulu yaitu minus setengah, kemudian dan 2 ujung atasnya. Ini adalah titik ujung intervalnya. Kemudian selanjutnya kita harus mencari dia fungsi ini apakah memiliki titik stasioner atau memiliki titik singular. Yang pertama, cari turunannya, turunan dari fungsi ini, minus 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat, turunannya adalah minus 2x pangkat 3, turunannya adalah minus 6x kuadrat. 3 dikalikan minus 2, kemudian 3 dikurangi dengan 2, yaitu minus 6x kuadrat. Kemudian ditambah dengan 3x kuadrat, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah memiliki titik stasioner atau memiliki titik singular, maka turunan ini kita cari atau sama dengankan dengan 0. Jadi minus 6x kuadrat ditambah dengan 6x ini disama dengankan 0. Minus 6x kuadrat ditambah dengan 6x harus sama dengan 0. Yang pertama di sini kita keluarkan nilai x-nya. Berarti minus 6x ditambah dengan 6. Kemudian perhatikan di sini 6 ini bisa kita hilangkan. X sama-sama dibagi 6 untuk kedua ruas. Minus 6 dibagi 6 adalah minus x ditambah dengan 1 yaitu sama dengan 0. Sehingga di sini kita akan memperoleh persamaan x dikalikan 1 dikurangi dengan x sama dengan 0. Artinya dia memiliki titik stasioner di x sama dengan 0 dan ini x sama dengan 1. Sehingga dia memiliki titik stasioner tetapi tidak memiliki titik singular. Nah, artinya kita memiliki titik-titik kritis untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya. Yang pertama titik ujung interval, yaitu minus setengah, ini titik kritisnya. Kemudian
ujung interval atas yaitu 2, kemudian titik stasionernya adalah 0 dan 1. Nah, ini disebut sebagai titik kritisnya untuk mencari nanti selanjutnya nilai maksimumnya dan nilai minimumnya ada di titik yang mana. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki titik kritis, maka kita akan mendapatkan nilai ekstrimnya dengan berupa titik kritis, yaitu C bisa berupa salah satu dari titik ujung I. Jadi nilai ekstrimnya itu bisa di titik ujung interval bawah atau atas, atau mungkin berada di titik stasioner, atau mungkin berada di titik singular. Jadi kemungkinannya adalah di 3 titik-titik ini, titik ujung, titik stasioner, atau titik singular. Nah, contohnya adalah seperti ini meneruskan dari contoh fungsi yang tadi. Jadi kita memiliki fungsi f(x) minus 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat pada interval minus setengah sampai dengan 2. Tadi dari penjelasan pertama mengenai titik-titik kritis, kita memiliki titik kritis ujung minus setengah, kemudian ujung atas 2, dan titik stasionernya 0 dan 1. Selanjutnya, untuk melihat titik minimum atau maksimumnya, tinggal disubstitusikan saja titik-titik ini terhadap fungsinya, fungsi yang dicarinya. Jadi minus setengah substitusikan ke dalam fungsi ini, diperoleh yaitu minus 2 dikalikan dengan minus setengah dipangkatkan 3 ditambah dengan minus setengah dipangkatkan kuadrat, nilainya adalah 1. Kemudian titik 0, titik stasioner 0 juga substitusikan ke dalam fungsinya, dia diperoleh nilainya adalah 0. Kemudian titik 1 substitusikan juga, diperoleh nilainya adalah 1. Kemudian titik 2 juga titik stasioner, maksud saya adalah titik ujung interval ujung atasnya, itu adalah 2, substitusikan lagi, hasilnya adalah minus 4. Dari sini kita cari mana yang nilainya paling kecil dan mana yang nilainya paling besar. Nilai yang paling kecilnya di sini nilai maksimumnya adalah 1. Yaitu nilai maksimumnya 1. Kemudian nilai minimumnya adalah minus 4. Ingat selangnya adalah ini, 0, kemudian 1, dan minus 4. Dari sini dapat diperoleh bahwa ini adalah nilai maksimumnya, titik 1, kemudian nilai minimumnya adalah minus 4. Nah, itu adalah cara mencari nilai ekstrim, minimum, dan maksimum dengan memanfaatkan turunan pertama untuk mencari titik-titik stasionernya terlebih dahulu, selain menentukan titik ujung dari interval daerah asalnya. Nah, contoh selanjutnya adalah misalnya di sini biaya operasi sebuah truk diperkirakan sebesar fungsi biayanya adalah 30 ditambah dengan V per 2 sen dolar setiap mil pada saat dikendarai dengan laju V mil per jam. Pengemudi dibayar 14 dolar. Di sini pengemudinya dibayar 14 dolar per jam. Pada laju berapa biaya pengiriman ke suatu kota yang jauhnya K mil akan paling murah? Anggap bahwa peraturan membatasi kecepatan 40 sampai 60. Yang paling murah artinya kita akan mencari nilai biaya yang paling kecil. Biaya operasi paling kecil. Biaya operasinya itu didefinisikan sebagai fungsi yaitu 30 plus V per 2, di mana V-nya di sini dibatasi dari 40 sampai dengan 60. Jadi kecepatan kendaraannya itu dibatasi hanya boleh 40 sampai dengan 60 mil per jam. Nah, misalkan pertama kita misalkan dulu C, fungsinya itu saya sebut sebagai C, yaitu cost. Cost ini adalah biaya total dalam sen dolar untuk menjalankan truk sejauh K mil. C ini adalah biaya operasionalnya dalam sen dolar untuk menjalankan truk sejauh K mil. Nah, dengan demikian, C ini adalah upah supir ditambah dengan biaya operasi. Upah supirnya tadi adalah, lihat di definisinya di sini, upah supirnya itu dibayar 14 dolar per jam. Dibayar 14 dolar per jam artinya jarak dibagi dengan kecepatan dikali dengan 1.400. Kemudian biaya operasinya adalah jarak dikalikan dengan 30 ditambah dengan V per 2. Jarak ya, jarak K ini adalah jarak tadi K mil katanya. Sehingga kita akan memperoleh fungsi cost itu adalah 1400K V pangkat minus 1. V pangkat minus 1 itu adalah 1 per V. Kemudian K per 2V
ini dikalikan ke sini, kemudian ditambah dengan 30K. Nah, selanjutnya kita harus mencari turunan dari fungsi cos-nya. Tadi kan kita memanfaatkan untuk mencari nilai ekstrim itu adalah memanfaatkan turunan pertama. Sehingga turunan pertama ini cos-nya itu diturunkan terhadap kecepatan. Kenapa diturunkan terhadap kecepatan? Karena tadi kecepatan yang dibatasinya. Kecepatan itu dibatasi dari 40 sampai dengan 60. Nah, turunkan ini 1400K V-1. Kalau diturunkannya terhadap V, artinya si K ini adalah sebuah konstanta. Dianggap sebagai sebuah konstanta. Sebuah konstanta ini sebuah konstanta. Kemudian turunkan V. V minus 2. Minusnya diturunkan ke sini. Minus 1. Dikalikan dengan minus 1 dikurangi dengan 1 yaitu minus 2. Kemudian ini diturunkan terhadap V. 1 dikalikan 1 dikurangi 1 adalah 0. V pangkat 0 adalah 1. Yaitu K per 2. Sehingga kita mencari kita memperoleh, maksud saya adalah fungsi turunannya yaitu minus 1400K V minus 2 ditambah dengan K per 2. Selanjutnya kita harus mencari titik stasionernya. Ya, titik stasioner itu mencari turunannya disama dengan K0. Tadi turunan di sini diperoleh bahwa turunannya adalah minus 1400K V pangkat minus 2 ditambah dengan K per 2. Turunannya disama dengan K0. Sehingga kita harus yang ini saya jadikan pecahan. V pangkat minus 2 itu adalah 1 per V pangkat 2 ditambah dengan K per 2 sama dengan 0. Kemudian yang ini saya pindah ruaskan ke kanan. Kenapa dia tetap positif? Karena yang ini negatif berubah dengan positif. Jadi sama-sama dikalikan dengan negatif, artinya dia positif. Kemudian selanjutnya K-nya kita coret. Di sini dia memiliki sama-sama K. Ini kita coret. Dia memiliki K. Kedua ruas dibagi dengan K, artinya K-nya bisa kita coret. Nah, selanjutnya yang ini tinggal Anda kalikan ke sini, kemudian ini ke sini. V kuadrat itu adalah 2800, artinya V adalah akar pangkat 2 dari 2800. Sehingga kecepatannya itu setara atau proporsional dengan 53 mil per jam. Nah, selanjutnya ini disebut sebagai titik stasionernya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai minimum dari titik-titik ekstrim. Titik ekstrimnya adalah ujung interval. Tadi 40. Kemudian titik stasionernya adalah 53. Ini adalah batas bawah. Kemudian batas atas. Kemudian ini adalah titik stasioner. Selanjutnya tinggal disubstitusikan titik-titik stasioner ini ke dalam fungsi cos-nya. Fungsi cos ya, yang tadi saya definisikan di awal. Fungsi cosnya 400, ini V ke sini. Kemudian dia substitusikan juga ke V yang ada di sini. 40, selanjutnya dia diperoleh 85K. K itu adalah jaraknya, tergantung jaraknya. Kemudian 53 juga substitusikan ke dalam fungsi cos-nya, C. Kemudian ini juga substitusikan hasilnya 82,9K. Kemudian titik ujung atasnya adalah 60, substitusikan juga diperoleh bahwa 83,3K. Jadi artinya di sini ketika kecepatannya 40, biaya operasional cost-nya termasuk upah supirnya dan biaya operasionalnya itu 85K. K ini adalah satuan jaraknya. Kemudian ketika kecepatannya 53 dia menjadi 82,9K. Kemudian kalau kecepatannya 60 dia 83,3K. K di sini sama-sama. Jadi K di sini adalah satuan jarak. Sehingga dapat kita lihat bahwa nilai yang paling kecilnya adalah ketika cost yang paling murahnya adalah ketika kecepatannya 53 mil per jam. Nah, ini akan kecepatan terbaiknya adalah 53 mil per jam untuk meminimumkan biaya operasional termasuk upah supirnya atau cost-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan atau aplikasi turunan untuk mencari misalnya ya, tadi adalah biaya minimum untuk operasional pengiriman barang yang bergantung pada kecepatan dan jaraknya. Nah, selanjutnya untuk kecekungan, kemonotonan kita bahas di video berikutnya.